Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelda Azalia Parsela dengan NIM F1G1 25052, mahasiswi program studi Ilmu Komputer angkatan 2025. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Biologi Dasar yang diampu oleh Bapak Izal SSI MPI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ekologi, mulai dari pengertian, konsep dasar, komponen penyusun ekosistem, bentuk interaksi antar makhluk hidup, hingga pentingnya mempelajari ekologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman semuanya, apakah sudah tahu apa itu ekologi? Jadi, ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, serta hubungan makhluk hidup dengan lingkungan tempat mereka hidup. Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, yang berarti rumah atau tempat tinggal, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara sederhana, ekologi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana makhluk hidup bersama dan berinteraksi di lingkungan mereka. Dalam ekologi, terdapat beberapa tingkatan organisasi kehidupan. Tingkatan yang pertama adalah individu, yaitu satu organisme tunggal. Contohnya, seekor kucing, satu pohon mangga, atau seorang manusia. Tingkatan yang kedua adalah populasi, yaitu sekumpulan individu dari spesies yang sama yang hidup di tempat dan waktu tertentu. Misalnya, sekumpulan pohon kelapa di sebuah kebun atau sekawanan rusa di hutan. Tingkatan yang ketiga adalah komunitas, yaitu kumpulan berbagai populasi yang hidup dan saling berinteraksi di satu wilayah. Sebagai contoh, di sawah terdapat populasi padi, belalang, burung, ular, dan cacing yang hidup berdampingan. Selanjutnya teman-teman, ada ekosistem, yaitu hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan fisiknya. Sebuah ekosistem terdiri atas komponen biotik dan juga komponen abiotik yang saling mempengaruhi. Di atas ekosistem terdapat bioma, yaitu kumpulan ekosistem yang memiliki iklim dan vegetasi yang sama, seperti hutan hujan tropis, padang rumput, atau gurun. Tingkatan yang paling besar adalah biosfer atau seluruh wilayah di bumi yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komponen penyusun ekosistem. Komponen yang pertama adalah biotik, yaitu semua makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem. Komponen biotik dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu produsen, konsumen, dan juga pengurai. Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Sedangkan konsumen adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari organisme lain, seperti manusia, sapi, harimau, dan juga burung. Yang terakhir adalah pengurai atau dekomposer. Ini adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup menjadi zat yang dapat dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan. Contohnya adalah jamur dan juga bakteri. Lanjut, pada komponen kedua adalah abiotik, yaitu faktor-faktor yang tidak hidup tetapi sangat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Contohnya adalah cahaya matahari, air, udara, tanah, suhu dan kelembapan, serta mineral. Dalam ekologi juga terdapat berbagai bentuk interaksi antar makhluk hidup. Yang pertama adalah mutualisme, yaitu hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Contohnya, lebah dan juga bunga. Lebah memperoleh nektar sebagai makanan, sedangkan bunga terbantu proses penyerbukannya. Yang kedua adalah komensalisme, yaitu hubungan di mana satu pihak diuntungkan, sedangkan pihak yang lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contohnya, anggrek yang menempel pada pohon besar. Yang ketiga adalah
parasitisme, yaitu hubungan di mana satu organisme diuntungkan sedangkan organisme lain dirugikan. Contohnya benalu pada pohon mangga atau cacing pita di usus manusia. Selain itu, terdapat juga predasi, yaitu hubungan antara pemangsa dan mangsa. Misalnya, ular memangsa tikus. Ada juga kompetisi, yaitu persaingan antar makhluk hidup dalam memperoleh makanan, air, ruang hidup, ataupun pasangan. Selanjutnya adalah aliran energi dalam ekosistem. Sumber energi utama bagi kehidupan di bumi adalah matahari. Energi matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan melalui fotosintesis. Tumbuhan kemudian dimakan oleh hewan herbivora, lalu herbivora dimakan oleh karnivora. Ketika makhluk hidup mati, sisa-sisanya akan diuraikan oleh pengurai sehingga unsur hara kembali ke tanah dan dapat dimanfaatkan lagi oleh tumbuhan. Contoh rantai makanan dapat dilihat pada ilustrasi berikut. Selain rantai makanan, terdapat pula jaring-jaring makanan, yaitu hubungan beberapa rantai makanan yang saling berkaitan dalam satu ekosistem. Lalu, mengapa kita perlu mempelajari ekologi? Ketika muncul pertanyaan, mengapa sih kita perlu mempelajari ekologi? Ekologi sangat penting karena membantu kita dalam memahami keseimbangan alam. Dengan mempelajari ekologi, kita dapat mengetahui dampak pencemaran lingkungan, penebangan hutan, perburuan liar, dan perubahan iklim terhadap suatu makhluk hidup. Ilmu ekologi juga menjadi dasar dalam upaya pelestarian lingkungan, konservasi keanekaragaman hayati, serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sebagai manusia, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Tindakan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, menghemat air dan juga listrik, serta menanam pohon merupakan contoh nyata penerapan ilmu ekologi dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup di lingkungannya. Di dalamnya terdapat tingkatan organisasi kehidupan, komponen biotik dan juga komponen abiotik, berbagai bentuk interaksi antar makhluk hidup, serta aliran energi di dalam ekosistem. Dengan memahami ekologi, kita dapat lebih peduli terhadap lingkungan dan ikut menjaga keseimbangan alam demi keberlangsungan hidup semua makhluk di bumi. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai pentingnya ekologi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.